Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi lewat ibadah kita, lewat doa dan penyembahan kita. Sebab kita yakin hanya lewat ibadah kita mendapatkan kekuatan baru. Kita percaya lewat ibadah kita mengalami lawatan dan kuasa Tuhan. Olehnya mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Untuk kami bisa menyembah Engkau, menghampiri Engkau dalam tahta kemuliaan-Mu yang kudus, menikmati hadirat-Mu, dan meraih segala berkat-berkat kekuatan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami di dalam lembah kekelaman, tapi kami tidak pernah akan takut, sebab Engkau menyertai kami. Engkau memagari kami dengan tangan keperkasaan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan masuk lebih lagi dalam penyembahan kami kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, perlindungan. Terima kasih buat sukacita dan kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun, haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan kepada Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan dengan iman, aku percaya. Kami percaya Tuhan, percaya berkat-Mu atasku melimpah. Atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya.
kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Hidup berdiri di tengah badai dengan kekuatan, Kau kekuatan kami Tuhan Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang diriku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri, ku kan berdiri tengah badai yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang diri. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan, Tuhan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, sampai kapanpun ku kan bertahan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ini keyakinan kami Tuhan, ini iman kami. Haleluya, haleluya Yesus. Ini percaya kami Tuhan, badai apapun yang ada dalam hidup kami akan tetap berdiri memandang Engkau dalam kemuliaan-Mu yang kudus. Olehnya kami buka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allah kami, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karang, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus penopangku, Yesus
Terima kasih Tuhan Yesus. Lewat puji-pujian ini kami disadarkan ketika kami menghadapi badai angin ribut yang begitu keras. Engkau mengatakan, hai anakku, kamu gak usah takut. Karena aku selalu ada di sisimu, membela engkau, melindungi engkau, menjaga engkau, menyertai engkau. Kini berfirmanlah ya Tuhan. Biar lewat pemberitaan firman pada sore ini, kami diteguhkan, dikuatkan iman kami ketika menghadapi badai angin ribut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang ada di rumah. Salam sehat walafiat. Amin. Saya percaya semuanya yang ada di rumah yang mengikuti kebaktian praise and worship secara online ini, Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Amin. Nah, tema pada saat sore ini adalah jangan takut. Firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 yang judulnya di atas pasal 27 dituliskan aman dalam perlindungan Tuhan. Artinya kita nggak boleh takut. Nah, saudara Niken dan V tolong bacakan mulai ayat 1 sampai 14 secara bergantian ya, dengan suara yang cukup jelas dan semuanya bisa mendengar. Oke, silakan. Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalahku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, Ia mengangkut aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku di sekeliling aku. Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah, Tuhan, seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Amin, haleluya. Nah saudara-saudara, Mazmur 27 ini adalah Mazmur Daud. Ya, jadi dari Daud. Nah pada saat itu, Daud ini menghadapi suatu kesukaran yang sangat-sangat berat. Sepertinya semua strategi yang telah dia laksanakan, itu sudah mentok. Artinya sudah tidak ada jalan lagi. Tetapi saya mengangkat jempol saya, apa sebabnya? Walaupun sepertinya tidak ada pertolongan dan sudah buntu, tetapi Daud ini mengatakan, aku tidak takut. Nah saudaraku yang kekasih, ternyata kehidupan kita di dunia ini seperti dua sisi mata uang. Ya, ini saudara lihat di
tangan kanan saya ini ada mata uang. Ya, ini uang benggolan 100, saudara-saudara. Ada gambar di sebelah sisi dan juga sebelah sisi lain. Nah, seandainya koin ini gambarnya hanya satu sisi, tetapi yang sebelahnya kosong, ini koin nggak laku, saudara-saudara. Jadi boleh saya katakan bahwa kehidupan ini seperti dua sisi mata uang. Seringkali kita merasa kegembiraan, tetapi kadangkala kesedihan. Kadangkala kita menghadapi ketegaran, tetapi lain kali kegentaran. Lain kali kita menghadapi kemenangan, tetapi lain kali kekalahan ataupun penderitaan. Itu sebabnya ada orang yang mengatakan, hapus saja kalau begitu salah satu sisi daripada mata uang ini. Tidak bisa, saudara-saudara. Malah nggak laku nanti uangnya itu. Nah, saudaraku yang kekasih, ternyata kehidupan kita ini banyak mengalami tantangan. Dan semuanya itu ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Nah, mari coba kita lihat beberapa ayat. Di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan begini, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Daud ini sangat luar biasa. Musuhnya begitu banyak dan mereka akan memakan daging daripada Daud. Artinya Daud menghadapi satu peristiwa, nyawanya taruhannya. Saudaraku yang kekasih, tetapi apa yang terjadi? Daud mengatakan, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Nah, apa sebab? Karena Tuhan menyertai Daud. Itu sebabnya pada ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Artinya apa, saudara-saudara? Menghadapi musuh yang begitu luar biasa yang akan memakan daging daripada Daud. Sepertinya di depan Daud itu gelap gulita. Tetapi Daud tidak memandang gelap gulita itu. Malah dia mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tolong dengar, saudaraku. Sebagai anak Tuhan, persoalan berat sekalipun, kehidupan saudara tetap menghadapi terang daripada Tuhan, tidak kegelapan. Kenapa? Karena Tuhan selalu menolong kita. Haleluya. Nah, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Ini luar biasa nih Daud. Patut kita berguru kepada dia, mencontohi keberaniannya, mencontohi imannya, saudara-saudara. Nah, kemudian masalah apa lagi? Pada ayat ketiga disebutkan begini, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara perhatikan di sini, musuh-musuh yang mengelilingi Daud itu berkemah. Artinya tentara musuh begitu banyak, tak terhitung jumlahnya. Dan Daud menghadapi. Nah, saudaraku yang kekasih, tetapi imannya tidak hancur gara-gara musuhnya yang begitu banyak sekali. Dia mengatakan, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Karena itu tadi saudara-saudara ada salah satu nyanyian yang kita nyanyikan, aku percaya. Nah, ketika kita nyanyikan itu pujian, saudara harus benar-benar menghayati. Kita harus percaya Tuhan yang kita sembah senantiasa menolong saya dan saudara. Haleluya. Kemudian saudaraku pada ayat 10 dikatakan begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini satu masalah. Orang yang dikasihi meninggalkan kita. Mungkin bisa berarti meninggal dunia, ataupun pergi meninggalkan dia. Tetapi Daud mengatakan, namun Tuhan menyambut aku.
Jadi saudara jangan sampai merasa saudara sebagai anak yatim piatu. Tidak. Walaupun saudara yang saudara kasihi meninggalkan engkau seorang diri. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel, tidak pernah meninggalkan engkau. Jangan pernah merasa saudara sebagai yatim piatu. Karena kita punya Tuhan. Dan Tuhan mengirimkan para malaikatnya melayani kita pagi, siang, dan malam setiap hari. Haleluya. Nah saudaraku, kemudian pada ayat 12 dikatakan begini. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta. Ini menggambarkan orang yang iri dengki kepada Daud. Mereka saksi-saksi dusta. Ya, mereka ini memfitnah kepada Daud. Tetapi Daud tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan akan dia. Itu sebabnya lewat Mazmur 27 ini Daud mengajak kepada kita sekalian. Pertama-tama pada ayat yang pertama saya ulangi lagi ya. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Dari ayat ini Daud mengajak, jangan takut hai saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu saudara yang ada di rumah masing-masing, jangan takut. Ini merupakan pelajaran yang Daud berikan kepada kita sekalian. Jadi kita harus berani menghadapi pergumulan. Walaupun kita menghadapi pergumulan, angin bergoncang seperti topan yang keras menimpa kita. Hati kita harus tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, di sebuah kerajaan yang terkenal saudara-saudara, ada seorang raja yang mengadakan perlombaan melukis. Dan akhirnya para pelukis di negeri itu berdatangan dengan membawa alat-alat lukis. Lalu raja mengatakan kepada semua pelukis yang berdatangan dari berbagai daerah, lukislah suatu tema, yaitu aman dalam perlindungan Allah. Nah ini tema yang harus dilukis ya, jadi aman. Nah ketika selesai melukis, sudah berjam-jam berlalu, raja mulai menilai dan keluarlah dua besar saudara-saudara. Dua besar ini akan dipilih siapa yang sebagai pemenang pertama. Pelukis pertama menggambarkan pemandangan gunung yang begitu subur luar biasa. Lalu di balik gunung itu ada cahaya daripada langit yang sangat cerah. Kemudian di lembah itu ada sungai yang mengalir. Begitu indah dan kelihatan ada ikan-ikan yang menggeriak di dalam sungai itu. Saudaraku, raja mengatakan dalam hati, ini simbol ketenangan yang luar biasa. Ini bagus sekali. Nah, ketika dia melihat gambar kedua, sangat bertentangan dengan gambar yang pertama. Pelukis yang kedua ini melukis saudara-saudara, gunung batu yang sangat terjal. Tidak ada tumbuh-tumbuhan. Nah, kelihatan tumbuh-tumbuhan itu adalah tumbuh-tumbuhan yang menjalar di bagian kaki gunung itu yang masih ada tanah yang sedikit. Tetapi tumbuhan itu berduri-duri saudara-saudara. Ya, jadi pegunungan batu yang batunya terjal, lalu ada rumput-rumput duri yang durinya itu menganga ke atas. Lalu di balik daripada gunung itu, langit kelihatannya warna merah. Dan kemudian ada kilat yang menyambar-nyambar saudara-saudara. Jadi menggambarkan suasana yang betul-betul penuh dengan tantangan. Tetapi di sebelah sisi yang lain digambarkan ada air terjun yang luar biasa besarnya. Dan di balik daripada air terjun itu saudara-saudara, ada sebuah gua kecil. Dan kelihatan ada seekor burung ya sedang bertengger pada sarangnya. Dia sedang mengerami telurnya. Dan gambar itu disaksikan oleh raja. Itu burung yang ada di balik air terjun di dalam gua itu merasa tenang, merasa damai
Tidak ada ketakutan, padahal deru daripada air terjun itu menggeletar luar biasa. Dan juga kilat menyambar kemana-mana, angin begitu dahsyat, bahkan langit kelihatannya merah. Tetapi burung yang ada di dalam gua di atas sarang itu merasakan tenang. Raja mengatakan, inilah arti ketenangan yang sebetulnya. Walaupun banyak tantangan, tetapi burung tadi tetap aman, tetap damai sejahtera mengerami anaknya di atas sarangnya. Dan akhirnya pelukis kedua ini menang nomor 1. Nah, lewat apa yang telah saya ceritakan ini, saudara-saudara, dunia ini penuh dengan berbagai macam tantangan kehidupan. Tambah hari bukan tambah tenang, tetapi banyak sekali hal-hal yang menakutkan, kita menjadi khawatir, saudara-saudara. Apalagi saudara-saudara, kalau saudara lihat-lihat di YouTube, maka para peramal meramalkan nanti di akhir tahun 2021 ini akan banyak sekali goncangan-goncangan, akan banyak sekali masalah-masalah, akan banyak lagi kesukaran-kesukaran menimpa Indonesia. Itu adalah ramalan manusia, saudara-saudara. Jangan saudara berfokus lalu takut. Kita harus berfokus kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Walaupun langit kelihatannya mendung tebal dan kemudian kilat menyambar-nyambar, tetapi kita harus seperti burung yang begitu tenang mengerami telurnya di atas sarang di dalam gua. Apa sebabnya? Karena saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan yang selalu disertai oleh Tuhan. Tidak perlu kita takut dalam menghadapi pergumulan. Yakin Tuhan pasti menolong kita. Itu sebabnya di ayat yang pertama tadi, saudara-saudara, dikatakan oleh Daud ini, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, kalau kita baca semuanya, kesimpulan dari Mazmur 27 ini, Tuhan sebagai terang, Tuhan itu sebagai benteng, Tuhan itu sebagai keselamatan kita, Tuhan itu sebagai kekuatan kita. Jadi bagi orang percaya tidak ada alasan untuk takut, saudara-saudara. Nah, ini harus kita pahami betul-betul. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak takut? Nah, pemazmur ini memberikan kepada kita suatu cara, ya. Jadikanlah Tuhan itu benteng di dalam hidup saudara. Artinya tempat berlindung, saudara-saudara. Dia adalah perlindungan kita. Siapa yang bisa mengalahkan Tuhan, saudara-saudara? Nah, dan roh Tuhan itu ada di dalam diri saudara. Dan firman Allah mengatakan, roh Tuhan ada di dalam dirimu itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Mengapa takut? Nah, itu harus ada dalam diri kita. Saudaraku yang kekasih, apa sebabnya kita nggak boleh takut? Nah, pada ayat 2 dan 3 saya ulangi lagi. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuh, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Coba saudara-saudara. Ya, artinya tangan Tuhan tidak tinggal diam, dia membela kita. Musuh kita yang akan melawan kita, memakan daging kita, tiba-tiba tergelincir dan jatuh. Siapa yang membuat? Tangan Tuhan yang membuat musuh-musuh itu tergelincir. Ayat 3, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Waduh, ini Daud dilindungi oleh Tuhan yang sangat luar biasa, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, kita tidak boleh takut. Pada ayat 4 dan 5 adalah dikatakan begini, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kan ada nyanyian mengenai ayat ini kan, saudara-saudara, ini sangat indah sekali. Artinya apa? Bagaimana caranya kita nggak takut, saudara-saudara? Kita harus berada
di dalam rumah Tuhan seumur hidup kita. Artinya apa? Kita punya persekutuan yang begitu intim dengan Tuhan, yang begitu dekat dengan Tuhan, yang begitu akrab dengan Tuhan. Rumah Tuhan adalah tempat berdoa, saudara-saudara. Tempat banyak orang memuji Tuhan, banyak orang memasyurkan nama Tuhan, banyak orang menyembah Tuhan. Jadi saya bayangkan begini, saudara-saudara. Di dalam rumah Tuhan itu, karena setiap kali dipakai untuk beribadah, begitu kita masuk, ruangan rumah Tuhan itu full dengan doa. Ya, full dengan penyembahan. Full dengan puji-pujian. Ketika kita masuk, langsung suasana surgawi, damai, sejahtera itu memenuhi hati kita masing-masing. Saudaraku yang kekasih, kita harus berada di dalam rumah Tuhan seumur hidup kita, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Memang di era pandemi ini, saudara-saudara, banyak rumah Tuhan atau gereja yang masih tutup, tidak mengadakan kebaktian onsite atau kebaktian tatap muka. Ya, setahun lebih. Tetapi saudaraku, bukankah Tuhan membuka ibadah-ibadah di dalam rumah, sehingga karena rumah Anda dijadikan tempat ibadah, maka rumah Anda adalah sebagai bait Allah, sebagai rumah Tuhan. Dan ketika sudah mengikuti dengan sungguh-sungguh, di tengah-tengah rumahmu ada Yesus yang senantiasa hadir pagi, siang, dan malam. Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Itu sebabnya, kenapa takut? Nah, itu sebabnya saudaraku ya. Lalu mengapa kita tidak takut? Saya bacakan pada ayat yang ke-6, dikatakan begini. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ketika saudara mengalami ketakutan, jangan malah saudara menyerah, lalu saudara berdiam diri. Nah, kebalikannya, Daud mengajak kepada kita, persembahkanlah korban syukur dengan sorak-sorai dan nyanyian serta mazmur puji-pujian. Apa sebabnya? Karena Tuhan hadir di atas puji-pujian umatnya. Nyanyikanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika saudara menaikkan puji-pujian, artinya saudara sedang mendirikan yaitu kursi atau singgasana untuk Tuhan berkenan turun dan bertahta di atas kursi, yaitu di atas puji-pujian saudara. Tuhan akan memberikan berkat, kemenangan, penjagaan, perlindungan kepada saudara. Sehingga hati yang resah akan berubah menjadi penuh dengan damai sejahtera. Nah, yang terakhir saudara-saudara, apa tandanya orang yang tidak takut? Tandanya itu apa? Ya, dia selalu mempunyai connection atau hubungan dengan Tuhan. Hidupnya selalu dekat dengan Tuhan. Punya keberanian menghadapi tantangan atau masalah. Dan selalu menerima pertolongan Tuhan. Nah, tolong nih Kem, bacakan Mazmur 91 ya. Mazmur 91 ayat 14 sampai ayat 16. Nah, tolong dibacakan itu. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Oke, silahkan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Wah, luar biasa saudaraku ya. Ayat-ayat seperti ini saudara pegang, imani dengan sungguh-sungguh. Saudara perkatakan dengan perkataan iman, maka itu akan menjadi nyata di dalam kehidupan saudara. Nah, saya tutup kembali kita kepada Mazmur yang pasal 27 tadi, tetapi pada ayat 13. Tolong Faye baca ayat 13. Iya. Sesungguhnya aku percaya akan kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Iya. Sesungguhnya aku percaya akan melihat apa? Kebaikan Tuhan
di negeri orang-orang yang hidup. Jadi sementara kita hidup di bumi ini, tolong saudara dengar, saudara akan melihat kebaikan Tuhan. Ya, saya tadi barusan mendengar video singkat ya dari seseorang yang mengirimkan. Orang itu berkata-kata dengan lantang sekali. Katanya begini, orang zaman sekarang ini ngomongnya COVID. Ngapain itu? Lalu kemudian takut, kemudian gemetar, dan sebagainya. Kenapa tidak ngomong Yesus? Karena Yesus adalah nama di atas segala nama. Artinya, walaupun COVID menyertai seluruh manusia, dan akan menjadikan sakit, tetapi orang yang dekat dengan Yesus, Yesus itu akan menolong, memberikan yaitu kekebalan imunitas yang tinggi sehingga dia akan selamat. Jadi sebut nama Yesus, nama di atas segala nama. Karena COVID itu juga nama, tetapi Yesus adalah nama di atas segala nama. Hai saudara, jangan takut. Ketika saya melihat dan mendengar itu video, saya katakan puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dengan iman kita pasti dijaga dilindungi Tuhan, tetapi jangan lupa praktekkan dengan disiplin protokol kesehatan yang dinasihatkan oleh pemerintah. Itu sebabnya saudaraku, kemanapun kita berada, kita pasti akan dijaga dilindungi oleh Tuhan. Sekali lagi, jangan takut. Amin, puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah mendengar berita firman, supaya kami tidak takut menghadapi berbagai pergumulan hidup. Kami harus menghadapi secara jantan, karena Engkau menyertai kami, menjaga kami, melindungi kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Tanamkan firman-Mu dalam loh hati kami, sehingga kami benar-benar mengalami kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Kami akan melihat kebaikan dari Tuhan hari demi hari, sehingga kami mengalami berkat-Mu yang berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sekali Maria teruskan. Puji Tuhan, saya percaya kita diberkati lewat firman Tuhan saat ini. Dan kekuatan Allah sudah kita raih lewat firman-Nya. Saudara, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan setiap nomor yang tertera dalam layar saudara, di depan layar saudara, silakan saudara mentransfer, entah itu perpuluhan atau persembahan saudara. Puji Tuhan. Ya, silakan Pak, kita doa syafaat. Baik, saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati semuanya yang telah mengikuti kebaktian online ini, dan Tuhan memberkati saudara yang telah memberikan persembahan. Sebagai penutup, saya undang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ya di rumah tentunya, mari kita bangkit berdiri. Kalau saudara sedang ada di mobil karena sedang berjalan, tidak usah berdiri ya, tetap duduk saja. Yang nyopir jangan tutup mata, buka mata, tetapi yang lain boleh tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar bersama-sama. Ternyata Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Musuh-musuh kami yang datang menantang kami, Engkau buat mereka tergelincir jatuh. Sehingga kami melihat kemenangan di pihak orang-orang percaya. Kami tidak boleh takut menghadapi segala perkara. Terpujilah akan nama Tuhan. Lihatlah semua anak-anak-Mu ini. Hamba berdoa untuk mereka. Jaga, lindungi, pelihara mereka. Supaya mereka tetap sehat walafiat. Tidak ada satupun yang menghadapi suatu perkara yang menjadikan mereka frustrasi, putus asa, dan hancur hidupnya. Tuhan, Engkau membela mereka. Mereka tetap berdiri dengan teguh. Mereka tetap semangat di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami doakan pemerintah Indonesia dalam usaha vaksinasi seluruh rakyat. Berkati Tuhan, supaya lewat vaksinasi ini Tuhan memberkati dengan imunitas yang tinggi, sehingga akhirnya corona ini berhenti. Dan kami mengucapkan syukur Engkau telah memakai hamba-Mu, yaitu Dr. Terawan, dengan kawan-kawan dokter yang lain di Rumah Sakit TNI Gatot Subroto, dengan menghasilkan
yaitu vaksin Nusantara. Ya, Berkatilah Tuhan. ini Amin. Tuhan. Dalam nama Berkatilah Yesus. ini Tuhan. Dalam Berkatilah nama ini Yesus. Tuhan. Jadi berkat bagi Indonesia bahkan bangsa-bangsa. Ya, Tuhan. Terpujilah namamu. Inilah doa kami. Kami sudah panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saya minta saudara angkat tangan. Kini terimalah olehmu anugerah berkat damai sejahtera, penjagaan dan perlindungan dari Bapa di surga, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang selalu menjaga, melindungi, menyertai engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Ku bersyukur padamu